Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Ayuning Tias, dengan nomor induk mahasiswa 2402007, Prodi PIAUD. Nah, saat ini saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan dunia pendidikan masa kini, yaitu gimana orang tua mengeluh di grup WhatsApp karena anaknya tidak mau bersekolah dan guru merespon secara singkat tanpa empati. Nah, itu kasusnya. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memahami bagaimana bentuk komunikasi modern berpengaruh dalam hubungan guru dan orang tua. Meninjau dari sisi psikologi komunikasi dan menemukan strategi komunikasi efektif yang bisa membangun kerjasama yang positif antara guru, orang tua, dan anak-anak. Dalam kasus ini, seorang orang tua menuliskan keluhannya di grup WhatsApp sekolah. Ia mengungkapkan bahwa anaknya tidak mau berangkat sekolah dan ia berharap mendapat tanggapan atau saran dari guru. Namun, guru hanya membalas secara singkat, seperti, "Baik Bu, nanti saya lihat dulu ya anaknya." Bagi guru, mungkin itu sekedar jawaban cepat agar pesan segera direspon. Tetapi bagi orang tua yang sedang merasa khawatir dan cemas terhadap anaknya, jawaban itu terasa dingin dan tidak menunjukkan empati sama sekali. Nah, akibatnya muncullah kesalahpahaman. Orang tua merasa diabaikan, guru dianggap tidak peduli, dan hubungan komunikasi menjadi tegang. Fenomena seperti ini sangat sering terjadi di zaman sekarang. Kita semua hidup di era digital di mana komunikasi lewat teks menjadi hal yang sangat biasa. Namun, pesan yang tertulis sering kehilangan makna emosionalnya karena tidak ada ekspresi wajah atau nada suara. Padahal, dalam konteks pendidikan anak usia dini, hubungan emosional antara guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan bagi anak. Nah, sekarang saya akan menganalisis studi kasus tersebut dari 3 sudut pandang komunikasi. Yang pertama, ada bentuk komunikasi modern, psikologis komunikasinya, dan permasalahan utama yang muncul itu bagaimana. Nah, yang pertama, bentuk komunikasi modern. Komunikasi modern menggunakan media digital seperti WhatsApp atau media sosial. Guru dan orang tua biasanya memilih platform ini karena cepat dan mudah. Namun, ada tantangan besar, yaitu hilangnya makna nonverbal seperti ekspresi wajah dan suara. Tanpa disadari, pesan yang seharusnya bersifat netral bisa ditafsirkan menjadi negatif. Inilah mengapa guru perlu berhati-hati dalam memilih kata agar tetap mencerminkan empati dan perhatiannya kepada orang tua. Nah, yang kedua, ada psikologi komunikasi. Dari sisi psikologi komunikasi, kita perlu memahami kondisi emosional orang tua. Saat anak tidak mau sekolah, wajar jika orang tua merasa cemas dan khawatir. Yang mereka butuhkan
bukan hanya jawaban, tetapi juga dukungan emosional. Sebaliknya, guru mungkin tidak bermaksud dingin. Bisa jadi ia sedang sibuk atau belum sempat menanggapi dari orang tua tersebut. Tetapi karena pesan dikirim lewat teks, makna berubah dari sekedar singkat menjadi terlihat tidak peduli. Dari sini kita belajar bahwa cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Nah, permasalahan yang selanjutnya adalah permasalahan komunikasi. Ada beberapa hal yang menjadi inti permasalahan dari kasus ini. Yang pertama, kurangnya empati dari guru. Nah, yang kedua, terbatasnya media komunikasi digital yang tidak bisa menyalurkan emosinya karena terbatas, kita tidak tahu mimik wajahnya atau rasanya bagaimana, perasaannya bagaimana. Nah, ketiga, tidak adanya komunikasi lanjutan yang lebih personal. Jadi masalah utamanya bukan hanya pada isi pesan, tapi juga pada bagian bagaimana interaksi itu dikelola. Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi efektif. Lalu bagaimana cara guru PAUD agar komunikasi menjadi lebih efektif dan empatik? Nah, menurut saya, yang pertama, gunakan bahasa yang empatik dan positif. Dari menjawab singkat seperti "Baik, Bu", guru bisa menulis "Terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Saya paham, pasti Ibu khawatir. Kita cari tahu bersama ya, apa yang membuat anak belum mau sekolah." Kalimat sederhana ini menunjukkan perhatian, empati, dan rasa kerjasama terhadap orang tua. Yang kedua, kita bisa memberi respon tepat waktu dan bermakna. Jangan asal cepat menjawab. Luangkan sedikit waktu untuk membaca dan memahami pesan agar jawaban lebih manusiawi dan menenangkan orang tua. Yang ketiga, kita bisa melakukan komunikasi lanjutan secara personal. Setelah kalau orang tua menjawab di grup WhatsApp, kita bisa langsung chat pribadi dengan orang tua tersebut. Percakapan personal membuka ruang kepercayaan dan mempermudah guru memahami kondisi anak tersebut. Yang keempat, gunakan pendekatan kolaboratif. Guru dapat melibatkan orang tua dengan bertanya bagaimana kebiasaan anak di rumah, apakah ada hal yang membuatnya tidak nyaman. Pendekatan kolaboratif menciptakan rasa kebersamaan antara guru dan orang tua sebagai satu tim. Yang selanjutnya, kita bisa membangun budaya komunikasi positif di grup. Guru bisa membagikan pesan-pesan apresiasi, motivasi, atau refleksi kegiatan anak yang sedang dilakukan. Suasana grup yang positif akan membentuk hubungan komunikasi yang sehat dan penuh rasa saling menghargai. Nah, dari studi kasus ini saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan hati dan merespon dengan empati. Nah, saya sebagai guru PAUD, saya juga menyadari bahwa setiap kata yang saya ucapkan, baik secara langsung melalui pesan digital, memiliki dampak emosional
bagi orang tua. Guru bukan hanya pendidik di kelas, tetapi juga mitra orang tua dalam membimbing anak-anak selama di rumah. Kita boleh hidup di era digital, tetapi kemanusiaan tidak boleh hilang. Komunikasi yang efektif dan empatik dapat memperkuat kepercayaan, menciptakan kolaborasi yang baik, dan menumbuhkan suasana belajar yang penuh kasih sayang. Nah, sebagai refleksi pribadi, saya ingin menjadi guru yang bukan hanya mampu mengajar, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan baik. Karena sejatinya melalui komunikasi yang tulus, kita sedang membangun jembatan antara hati guru, orang tua, dan anak-anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.